Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farih Siti Zahra dengan NIM 08011182530001 dari kelas L1. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman. Soalnya itu adalah tugas lanjutannya dari UTS kemarin, yaitu soal nomor 8. Jadi menentukan nilai maksimum yang akan kita cetak. Ya, untuk soalnya itu, Pak Dengkle berencana memberikan penghargaan kepada siswanya yang memiliki nilai terbaik dalam kelas yang diajarkannya. Untuk menentukan siapa aja yang akan mendapatkan sertif, pertama, Pak Dengkle itu menentukan nilai maksimumnya dari siswa dalam kelas. Jadi di setiap siswa itu, Pak Dengkle menentukan banyaknya nilai maksimum. Lalu setiap siswa yang memiliki nilai sama dengan nilai maksimal dalam kelas itu, maka akan mendapatkan penghargaan berupa sertifnya. Jika diketahui nilai siswa, jadi ini N-nya kita input berapa, lalu bantulah Pak Dengkle untuk menentukan berapa banyak sertif yang harus dicetak. Jadi misal kita input 5. Nah, ini tuh nilai-nilainya semuanya kita input. Lalu jika ada nilai maksimal yang sama, itu akan dicetaklah sertifnya ada berapa gitu. Dua kan? Karena nilai maksimal yang sama itu ada 100-nya ada dua. Oke, kita langsung aja ke algoritma deskriptifnya terlebih dahulu. Gimana cara mengerjakan alurnya itu seperti apa gitu. Oke, jadi untuk deskripsi atau cerita programnya itu dibuat untuk mengolah banyaknya nilai maksimum dari setiap siswa. Program dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah siswa yang nilainya akan diproses. Setelah jumlah siswa diketahui, program menyediakan sebuah array untuk menyimpan nilai dari setiap siswa itu. Selanjutnya, pengguna itu diminta untuk memasukkan nilai siswa satu persatu. Setelah semua nilai itu dimasukin, program akan mencari nilai terbesar atau nilai maksimal dari seluruh nilai yang ada. Proses pencarian nilai maksimal itu dilakukan dengan membandingkan setiap nilai yang dimasukkan dengan nilai maksimal sementara. Jika ditemukan nilai yang besar, maka nilai maksimum itu akan diperbarui dengan nilai tersebut. Setelah nilai maksimal itu ditentuin, program melakukan proses berikutnya, yaitu menghitung berapa banyak siswa yang memiliki nilai sama dengan nilai maksimal tersebut. Proses ini dilakukan dengan memeriksa kembali seluruh elemen array dan menghitung jumlah kemunculan nilai maksimal tersebut. Nah, pada akhir program, nilai maksimal dan jumlah siswa yang memperoleh nilai tersebut itu akan ditampilkan di layar. Jumlah siswa yang memiliki nilai maksimal tersebut itu diasumsikan sebagai jumlah siswa yang mendapatkan sertifikat atau yang keluarannya tadi ya. Jadi, ini diasumsiin sebagai nilai sertifnya yang akan mendapatkan sertif itu ada berapa siswa gitu. Oke, untuk algoritma deskriptifnya, yang pertama kita harus mulai terlebih dahulu di programnya itu, lalu mendeklarasikan variabel n, kemudian max, dan jumlah yang tipenya itu adalah integer atau bilangan bulat. Untuk supaya kita dapetin jumlah sertif atau keluaran sertifnya itu dalam bilangan bulat ya. Nah, yang ketiga mendeklarasikan array nilai, array yang menyimpan variabel nilai dengan indeksnya itu maksimal 100 untuk menyimpan nilai siswa. Nah, setelah itu kita set nilai awal maksimalnya itu adalah 0 dan juga jumlahnya itu sama dengan 0. Ntar ini kita share screen. Lalu cetak pesan jumlah siswa, kemudian input n sebagai jumlah siswanya. Jadi ketika kita memasukkan jumlah siswanya itu mau berapa, disimpanlah di variabel n ini. Lakukanlah perulangan dari nih ya, untuk perulangan i sama dengan 0 dengan kondisinya itu selama 0 kurang dari n tersebut, itu untuk memasukkan nilai siswanya. Nah, setiap nilai yang dimasukkan itu akan disimpan pada nilai i di sini. Bandingkan nilai tersebut dengan nilai maksimumnya. Nah, kemudian kalau dia salah, perulangannya itu tidak terpenuhi lagi, dia akan kembali ke perulangan ini untuk menghitung jumlah nilai yang sama dengan nilai maksimalnya itu. Nah, kemudian jika nilai I sama dengan maksimal, maka variabelnya itu, variabel jumlahnya itu ditambah satu. Jadi jumlah plus plus itu artinya jumlah sama dengan jumlah ditambah satu. Jadi jumlahnya itu akan terus menaik. Nah, setelah perulangannya itu selesai, akan ditampilkan nilai maksimal. Nih, program akan mencetak nilai maksimalnya itu yang mana diikuti dengan nilai dari hasil nilai maksimal ini. Kemudian ditampilkanlah juga jumlah sertifikat yang akan dicetak ya, yang keluarannya tadi ada berapa, dan udah langsung end. Programnya selesai. Oke, untuk flowchartnya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama, ini coba kita lihat dulu ya di runningnya itu.
Oke, kita masukin jumlah siswanya itu misal, ntar. Oke, mungkin kita ke penjelasan dari coding ini dulu ya, seperti apa. Jadi untuk yang pertama itu kan ada tagar dari, ada tiga struktur umum dari pemrograman C++ ya. Ada include IOStream, lalu ada using namespace std, dan juga in main. Nah, kalau untuk pengertian dari masing-masingnya itu, kalau dia include IOStream artinya digunakan untuk memanggil library dari IOStream yang berfungsi untuk operasi input dan juga output pada C++, kayak cin dan juga cout. Nah, kalau sini itu untuk input, kalau cout itu untuk outputnya. Lalu ada using namespace std ya di sini. Itu digunakan agar kita bisa menggunakan perintah seperti cin dan cout dan and line tanpa harus menuliskan std nih di depannya. Jadi supaya menghemat gitu loh pemakaian cout dan cin di dalam program ini, cukup kita mendeklarasi ini sini aja gitu. Nah, lalu di sini ada in main, buka kurung dan tutup kurung, artinya itu fungsi utama ya. Fungsi utama ya. Apa namanya juga main. Jadi ini adalah fungsi utamanya dalam program C++. Jadi program itu mulai dijalannya itu dari si in main ini, si tanda kurung kurawal ini. Nah, ini tanda kurung kurawal pembuka yang menandakan awal blok program di dalam fungsi main tersebut. Lalu di sini ada deklarasi variabel. Jadi setelah kita memasukkan tiga struktur umum dari pemrograman C++, kita harus membuat variabel. Jadi kita mendeklarasikan setiap variabel yang akan kita gunakan dalam melakukan pemrograman. Nah, variabelnya itu banyak tipenya. Salah satunya itu ada integer. Jadi integer itu digunain untuk kalau kita mau hasilnya itu dalam bilangan bulat positif, ya dalam bilangan bulat. Jadi untuk nilai berkoma itu biasanya ada float dan juga double. Tapi di sini kita gunainnya ini bilangan bulat ya, karena sesuai dengan perintah programnya yang akan mencetak bilangan bulat itu sendiri. Nah, untuk variabelnya itu kita gunainnya untuk apa gitu kan? Jadi supaya kita ketika menginputkan suatu nilai atau nilai yang akan diberikan kepada komputer, komputer itu bisa membaca gitu. Jadi ada tampungan sebagai tampungan atau wadah kalau komputer itu mau baca si inputan dari kita gitu. Jadi harus ada wadah lah agar program itu dapat membaca inputan dari kita. Jadi dideklarasiinlah variabel-variabel ini gitu. Nah, untuk variabelnya itu sendiri ada variabel n, yakni untuk memasukkan jumlah siswanya itu yang nantinya itu akan disimpan di variabel n. Nah, lalu ada array ya. Arraynya ini namanya itu adalah variabel nilai yang menyimpan maksimal 100 indeksnya. Jadi harus, sebenarnya ini maksimalnya bebas, tapi mungkin kita nggak usah terlalu banyak dan nggak terlalu dikit juga, jadi pas lah 100. Nah, kemudian ini di awal ya, deklarasiin awal itu nilai maksimalnya itu sama dengan 0, lalu jumlahnya itu juga sama dengan 0, karena nilai maksimalnya ini kan mau kita cari ya di awal, jadi diinisialisasilah dengan 0 gitu, dan jumlahnya juga 0, karena kan kita mau cetak dari sertifikatnya. Nah, sertifikatnya itu kan mau dicetak dari satu gitu kan. Nah, untuk mencetak satu ya, misalkan kalau nggak ada, ya udah berarti dia tetap nol gitu kan. Tapi kalau ada berarti nol ditambah satu gitu dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita mendeklarasikan variabel, mulailah kita untuk melakukan statement-statement yang lain gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kan si out jumlah siswa. Jadi program itu menampilkan tulisan jumlah siswa ini yang memerintahkan kita untuk memasukkan nilai dari siswanya itu mau berapa. Nah, setelah kita memasukkan nilai siswanya gitu, ini akan disimpan. Misal nilai siswanya, jumlah siswanya itu ada 5 gitu kan, kayak contoh tadi. Nah, jumlah siswanya itu ada 5. Nah, 5 inilah yang nantinya itu akan disimpan di variabel n gitu. Jadi, supaya ada tempat lah si komputer ini untuk membaca inputan dari kita. Jadi, si ini ya apa menginputkan nilai gitu, membaca inputan dari user. Nah, lalu ada for, ini adalah perulangannya, di mana perulangan ini untuk menentukan nilai maksimal dari setiap siswanya gitu. Jadi untuk em, apa ya, supaya dapat gitu nilai maksimalnya. Oke, untuk perulangannya itu kita lihat di penjelasan running program mungkin. Nah, jadi untuk em, misal pengguna masukin nilai n sama dengan 5, program itu melakukan perulangan sebanyak 5 kali atau n kali untuk memasukkan nilai siswa ke dalam array, nilai ke i gitu. Oke, untuk perulangannya itu di mana i sama dengan 0 ya untuk inisialisasi awal, lalu di sini kondisinya itu selama 0 kurang dari n atau 0 kurang dari 5, dia akan ngejalanin program yang ini.
Nah, gitu. Kalau dia nggak memenuhi lagi, maksudnya dia setelah ini dijalanin, dia akan ke I++ gitu. Jadi programnya itu yang pertama inisialisasi, lalu kondisi. Nah, kalau kondisi ini memenuhi, ya, maksudnya kalau kondisinya memenuhi, maka dia akan masuk ke sini dan lanjut kembali ke I++ gitu. Oke, kita mulai. Untuk I sama dengan 0, selama 0 kurang dari 5, dia akan jalan ini. 0 kurang dari 5 kan, berarti dia benar. Dan dia akan menjalani yang perintah yang ini. Jadi program akan membaca nilai ke I. Jadi nilai ke I kan nilai 0 ya. Misal kita masukin nilainya itu 80 ya. Nilai nolnya itu 80. Nih, iterasi pertama itu kan I sama dengan 0. Nilai ke 0 atau nilai ke I itu sama dengan 80. Nah, kita cek di sini. Setelah dia masukin nilai 80 kan, nilai ke 0 sama dengan 80. Jadi harus diisi dulu kamar dari setiap indeksnya di array gitu kan. Nah, untuk kondisinya itu kan di sini ya masuk nilai jika nilai ke I atau nilai 80, nilai ke 0 gitu, nilai ke 0 lebih besar dari maksimumnya. Nah, maksimumnya tadi kan kita deklarasiin 0 ya. Maka dari itu, apakah nilai 80 itu tuh lebih besar dari maksimum dari 0 gitu kan. Untuk nilai maksimalnya itu kan sama dengan nilai ke 0. Jadi maksimalnya itu sama dengan 80. Maka benar gitu kan. Jadi maksimalnya sendiri itu 80. Nih di iterasi yang pertama. Nah, lalu kita masuk nih ke I plus plus lagi kan, naik dia. Jadi kalau setelah kita melakukan program yang ini, dia lanjut ke I plus plus. Jadi I-nya sekarang itu adalah satu. Kenapa satu? Karena yang awalnya tadi kan 0. Jadi dia nambah satu, maka dari itu I plus plusnya itu sama dengan satu. Nah, sekarang I sama dengan satu kan, selama satu kurang dari 5, berarti dia memenuhi kan, dia akan naik lagi ke sini gitu. Oke, nilai ke satu. Misal nilai ke satunya itu adalah 90. Kita cek apakah 90 nilai ke satu itu tuh lebih besar dari maksimumnya. Maksimum tadi kan 80 ya. 90 itu lebih besar dari maksimum. Nilai maksimum itu sama dengan nilai satu. Berarti maksimum sekarang itu adalah 90 gitu. Berarti karena benar dia masukkan maksimumnya itu sama dengan 90. Oke, kita masuk lagi ke I++ gitu. Berarti I sekarang itu adalah 2 kan? Karena kan tadi I-nya 1. Jadi sekarang I++ itu 2 karena I ditambah 1. 1 ditambah 1. Berarti I sekarang adalah 2. Oke, selama 2 kurang dari 5, maka dia akan masuk ke sini. Oke, kita berarti masukin ya nilai kedua. Nilai kedua misal kita 75 nih. Nah, nilai 75 ini kita cek kondisinya. Nah, nilai kedua itu lebih besar dari maksimum atau 90 tadi kan. Kak, ini kan jika nilai kedua tadi 75. 75 lebih besar nggak dari 90? Enggak kan? Ya udah, berarti dia nggak cetak yang ini karena dia nggak memenuhi kondisi if ini. Jadi dia hanya memenuhi jadi dia hanya dicetak kalau dia memenuhi aja. Kalau nggak memenuhi, dia nggak akan nyetak nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimum sebelumnya tadi kan 90. Ya udah, berarti dia tetap 90 gitu. Dia nggak ngerubah karena if-nya tadi nggak terpenuhi. 75 itu lebih besar dari 90 nggak terpenuhi. Karena 75 itu sendiri lebih kecil dari 90. Nah, kita lanjut lagi ya ke I++. Jadi I sekarang adalah 2 ditambah dengan 1. Artinya I++ sekarang adalah 3. Oke, oke. I sama dengan 3. Selama 3 kurang dari 5, dia akan masuk ke sini kan. Jadi nilai ke I itu adalah nilai ke 3. Nilai ketiga misal 90. 90. Nah, lalu masuk ke kondisi. Oke, jika nilai ke I atau nilai ketiga itu lebih besar dari maksimum, nilai ketiganya itu adalah 90. Jika 90 itu lebih besar dari maksimum atau 90 lebih besar dari maksimum, enggak kan? Karena 90 itu tidak lebih besar dari 90. Dia sama kan? Kecuali kalau 90 itu lebih besar sama dengan 90. Jadi dia nggak bakal cetak ini juga karena dia nggak memenuhi si kondisi if ini. Nah, kita lanjut lagi kan ke I++ karena dia masih memenuhi kondisi ini. Kalau dia nggak memenuhi lagi, dia nggak bakal I++ dan dia akan ngejalanin langsung program yang ini gitu.
Oke, kita masuk lagi kan ke I plus plus sekarang berarti 4. Nah, apakah 4 itu kurang dari 5? Iya, berarti dia masih nih ngejalanin yang ini kan. Berarti kita sekarang nilai keempat. Nilai keempat misal kita 60. Nah, cek kondisi di sini. Apakah nilai keempat, apakah nilai 60 itu tuh lebih besar dari 90? Enggak kan? Ya udah, berarti dia nggak bakal cetak lagi nih. Dan nilai maksimumnya itu tetap di 90 yang I kedua tadi kan. Oke. I ke satu ya berarti ya. Oke, berarti dia nggak bakal cetak maksimumnya karena 60 itu nggak lebih besar dari 90. Oke, sekarang kita lanjut ke I++ lagi, artinya I++ sekarang naik jadi 5 ya, karena tadi kan 4. Nah, maka I sekarang sama dengan 5. Apakah 5 itu kurang dari 5? Enggak kan, karena 5 itu sama dengan 5. Dia nggak kurang dan nggak lebih. Oke, jadi untuk nilai kelima itu misal kita, oh ya, kan dia nggak memenuhi lagi ya, berarti udah habis. Jadi dia nggak bakal masuk ke kurung kurawal yang ini. Jadi dia langsung ke perulangan yang ini untuk nyetak jumlah sertif yang akan dicetak itu ada berapa dari nilai maksimal yang sama. Oke, karena dia nggak memenuhi lagi perulangan yang ini, maka dia akan ke sini langsung. Karena yang ini tadi udah habis kan, yang I plus plusnya nggak terpenuhi lagi. Maka dia lanjut ke perulangan untuk mencetak jumlah sertifnya. Nah, setelah semua iterasi selesai, program telah menemukan nilai maksimalnya itu. Jadi nilai maksimalnya itu 90 yang didapat dari iterasi ke satu dan iterasi yang kedua. Iterasi yang, ya, nih, maksimalnya. Oke? Eh, Betul. Oke, jadi untuk perulangannya itu, kalau I sama dengan nol, ya ini inisialisasinya I sama dengan nol, di mana, ntar, iya, kita masuk ya ke perulangan ini. Jadi inisialisasinya itu juga sama, yaitu I sama dengan nol. Jadi untuk kita ngecek jumlahnya itu akan berapa, jumlahnya itu yang dicetak tuh mau berapa gitu kan. Kalau dia nggak ada nilai maksimum, ya udah berarti jumlahnya itu tetap nol gitu. Karena kan ini ya tadi ya. Kalau nggak ada ya udah, jumlahnya tetap nol. Oke, selama nol kurang dari N, N-nya tadi kan 5 ya. Dia akan cetak ini terus. Kan? Nih. Eh, Oke, jadi untuk inisialisasinya itu kan nol. Selama nol kurang dari 5, maka dia akan ngejalanin kondisi yang ini kan. Hari ini saya ngecas laptop dulu. Oke, jadi untuk nilai ke I atau nilai ke nol itu kan sama dengan maksimumnya. Nilai ke nol tadi kan kita masukinnya 80 kan. Berarti nilai ke itu sama dengan maksimum. Oke, nilai I, nilai ke nol sama dengan maksimum. Ini sama dengan 80. Nah, 80 itu sama dengan 90 enggak? Enggak kan? Ya udah berarti jumlahnya itu dia enggak akan ngecetak karena 80 itu bukan sama dengan dari 90 atau nilai maksimumnya. Jadi dia enggak nyetak yang ini, tapi dia langsung ke I plus plus lagi gitu. Oke, di I plus plus sekarang berarti satu kan? Ya ini I sama dengan satu. Selama satu kurang dari N, dia akan ngejalanin yang ini. Nah, nilai ke satu itu kita tadi 90 kan? Berarti 90 itu sama dengan 90. Artinya sama kan? Yaudah, berarti dia cetak jumlah plus-plusnya itu adalah satu. Karena jumlah yaitu nol ditambah dengan satu. Berarti jumlah sekarang adalah satu. Oke, iterasi yang ketiga yaitu I sama dengan 2 berarti kan? Berarti 2 kurang dari 5 enggak? Kalau iya, kita ngejalanin yang ini, nilai ke nilai kedua, itu kita tadi 75 kan? 75 itu sama dengan maksimum enggak? Enggak, berarti dia enggak akan cetak yang ini. Oke, lanjut lagi ke I++, yaitu sekarang 3 berarti kan? Nih, iterasi yang keempat, I sama dengan 3. Nah, selama 3 kurang dari 5, dia akan cetak ini. Nilai ke 3 itu sama dengan maksimum. Nilai ketiga itu kan 90. Nilai maksimumnya juga tadi 90. Ya udah, berarti dia akan cetak jumlah plus-plus. Tadi jumlahnya sebelumnya itu adalah satu. Berarti jumlah sekarang adalah 2. Karena satu ditambah dengan satu. Nah, berarti jumlah sekarang adalah 2. Oke, lanjut ke I plus-plus yang selanjutnya. Berarti I sekarang adalah 5 ya. Berarti, tadi 4. Oh, oke.
Salah berarti. Berarti sekarang itu adalah 4. Selama, 5, 5. Ya, nih. Oke. Oke, selama 4 kurang dari 5 dia akan cetak ini. Lalu nilai ke ini nilai keempat itu kan 90 ya, 60 ya. 60 itu tidak sama dengan maksimum, artinya dia nggak bakal cetak yang ini. Nah, selanjutnya itu iterasi yang selanjutnya adalah I plus plus sekarang berarti 5 kan, karena tadi 4. Dia nggak memenuhi nih, karena 5 itu nggak kurang dari 5. Jadi dia nggak bakal ini. Dan dia langsung cetak nilai maksimalnya itu. Nah, nilai maksimal tadi kan 90, berarti dia cetak nilai maksimalnya 90, jumlah sertifikatnya itu adalah 2. Karena jumlahnya tadi kan dapat ya, nilai maksimumnya itu 90 yang sama atau 2. Jadi jumlahnya itu 2. Nah, jumlah siswanya misal kita 5, lalu setiap nilai siswanya itu kita input sesuai yang di ini ya. Oke, nilai ke 1 atau indeks ke 0 itu 80, lalu nilai kedua itu adalah 90, nilai ketiga adalah 75, nilai keempat itu 90 dan 60. Nah, nilai maksimalnya adalah 90 karena nilai maksimal itu kan nilai terbesar. Jadi yang dicetaknya adalah nilai terbesar juga. Jadi ada dua nilai yang sama. Jadi jumlah sertifikatnya dicetak 2. Oke, mungkin itu saja untuk kita ngelakuin dari pengkodingan, penjelasan programnya, dan hasil running program. Sekarang kita lanjut ke pseudocode dan juga flowchart. Oke, untuk pseudocode-nya itu mungkin agak sama ya. Cuman dia kalau di pseudocode dia variabel deklarasi variabel dulu baru mulai gitu kan. Tapi kalau di C++ dia akan mulai dulu baru pendeklarasian variabel. Nah, kita lihat di sini untuk deklarasi variabel itu array. Jadi dia ditulis banget ya untuk algoritmanya pseudocode tuh array 0 sampai dengan 100 yang tipenya adalah integer. Lalu di sini ada variabel-variabel lain juga integer ini. Jadi emang array dipisah gitu biar enak dilihatnya. Lalu baru mulai, kemudian inisialisasi dengan maksimalnya itu sama dengan 0, kemudian memesan jumlah itu sama dengan 0. Nah, lalu program akan menampilkan teks jumlah siswa. Kemudian read n atau baca. Jadi program itu membaca inputan dari kita ya, yang disimpanlah di variabel n. Jadi baca n gitu. Baca nilai n. Oke, setelah itu masuklah ke perulangan ya. Setelah program membaca ini masuk ke perulangan. Untuk i itu disimpan dengan 0 sampai dengan n dikurang 1 ya. Lakukan ini. Oke, lalu bacalah nilai yang ke I ini atau nilai ke 0, lalu masuk ke apa ke kondisi ini, jika benar, lalu dia akan cetak maksimal sama dengan nilai ke 0 ini. Nah, kalau salah, ini for I dipesan dengan 0 sampai dengan N dikurang 1, lalu lakukan jika nilai ke 0 sama dengan maksimal then. Jadi dia then if gitu ya, then jika maka gitu. Jika ini dia maka jumlah dipesan dengan jumlah plus 1. Selanjutnya program akan menampilkan tulisan nilai maksimal ini yang hasilnya itu dari nilai maksimal gitu, dari nilai ini. Nah, setelah itu menampilkan juga jumlah sertif yang mana disimpanlah di variabel jumlah. Dihasilkan, diproses dari jumlah yang sudah kita lakuin tadi nih, yang ini. Oke, dan program akan berakhir. Oke, mungkin itu untuk pseudocode-nya ya. Lanjut kita ke flowchart. Kita yang pertama adalah mulai menggunakan simbol terminator, lalu kita ada simbol dari jejer genjang atau input dan juga nanti ada outputnya apa. Oke, di sini untuk N, ini kita memasukkan nilai N ya. Kita memasukkan nilai N, di sini ya. Selanjutnya itu adalah masuk ke perulangan. Nah, di perulangan ini I sama dengan 0 to N. I sama dengan 0 sampai dengan N gitu kan. Nah, kalau dia nggak memenuhi lagi, berarti dia masuk ke false. Tapi kalau dia true, dia masuk untuk cetak dari nilai I-nya itu. Nah, ya. Nah, lalu masuklah ke kondisi kan setelah ini. Kalau dia kondisinya itu benar, dia akan masuk ke sini, tapi kalau salah dia langsung ke for. Nah, selanjutnya dia ke I++ lagi gitu.
Oke, coba kita lihat di sini. Berarti nilai I itu lebih besar dari maksimal. Kalau benar, dia akan cetak maksimalnya itu adalah nilai ke I. Lalu lanjut lagi ke I plus plus kan. I plus plusnya itu ke kondisi lagi. Dia ngecek lagi kondisi apakah dia memenuhi gitu. Kalau nggak memenuhi lagi, berarti dia masuk ke false. Nah, di false ini masuk kita ke perulangan untuk nyetak jumlahnya itu ada berapa kan. Nah, di sini untuk mencetak jumlahnya ada berapa, lakuin lagi perulangan I sama dengan 0 sampai dengan N. Lalu kalau dia perulangannya itu benar, dia masukkan ke if sini. Nah, di if sini kita masukin nilai ke I itu sama dengan maksimal. Kalau dia benar, dia akan cetak jumlah terus dan ke I plus plus lagi. Nah, di I plus plus ini dia ngecek lagi terus kondisinya sampai dia kondisinya itu tidak memenuhi atau false. Nah, selanjutnya kalau dia false, ya udah berarti kita cetak maksimal dan juga jumlahnya. Nih, nilai maksimal dan juga jumlahnya. Dan program langsung selesai. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan mengenai tugas dari soal UTS nomor 8 dari saya. Baik itu udah kita lakuin dari gimana cara program itu berjalan, dari algoritma deskriptifnya, lalu ada flowchart, penjelasan programnya itu gimana, ini codingannya, ada pseudocode, dan lain sebagainya, penjelasan runningnya juga udah tadi. Jadi mungkin sampai situ aja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.